Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teriring doa. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini kita akan diskusi sedikit terkait dengan government expenditure atau pengeluaran pemerintah yang merupakan salah satu dari komponen GDP yang ada di dalam sistem perekonomian, ya. Dan komponen GDP ini bagi beberapa negara yang menganut sistem ekonomi campuran termasuk satu yang penting yang harus ada, dan juga ini penting untuk perekonomian. Walaupun di ekonomi pasar juga ada ya government expenditure dan juga peran pemerintah juga ada, tapi dominasinya tidak seperti pada perekonomian yang menganut sistem campuran atau di Indonesia sistem ekonomi Pancasila, ya, di mana campuran dengan modifikasi ada partisipasifnya dari masing-masing pelaku ekonomi. Oke, langsung saja kita akan simak. Berikut ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan government expenditure. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan tentang sistem perekonomian kalau kita mengaitkan dengan government expenditure. Yang pertama adalah kenapa ya pemerintah mengeluarkan banyak uang untuk membangun jalan, jembatan, puskesmas dan lain sebagainya, membangun ibu kota, ya, penanganan pandemi dan sebagainya. Kenapa pemerintah mau melakukan itu? Ya, padahal kalau kita ngomongin misalnya katakanlah terkait dengan pandemi, banyak orang-orang kaya yang bisa menyelesaikan masalah pandeminya sendiri. Kenapa pemerintah kemudian harus masih mensubsidinya, ya? Itu akan jadi sebuah pertanyaan yang sangat besar. Sekaligus jawabannya adalah ya karena untuk menjaga eksistensi pemerintah itu sendiri. Karena negara, ya, representasinya pemerintah itu harus hadir dalam tengah-tengah masyarakat sebagai bentuk dari representasi negara. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana suatu negara mendapatkan uang untuk menyelenggarakan pemerintahan. Ya, pemerintahan, terus kemudian tadi pengeluaran-pengeluaran yang lainnya. Ya, negara ini berarti perlu adanya sumber pemasukan. Apa pemasukannya? Pemasukannya itu bisa dari pajak dan non pajak. Dari pajak tentu saja ada banyak instrumen-instrumen pajak yang bisa dimaksimalkan untuk menyerap dana, ya. Dari dananya itu dari sistem ekonomi yang ada, ya, dari produsen, dari konsumen, untuk dikelola oleh pemerintah. Sedangkan dari non pajak tentu saja ada sumber pendapatan dari BUMN kalau di Indonesia, ya. Kalau di luar negeri mungkin berupa sumber pendapatan lainnya dari suatu negara, ya, utang juga termasuk, kemudian dan lain sebagainya. Ya, kita akan bahas ini di kesempatan lain. Kemudian pertanyaan terakhir adalah seberapa banyak sih duit negara kita buat kegiatan pemerintahan, ya. Jangan sampai salah kaprah kalau kita ngomongin GDP itu adalah duitnya pemerintah, bukan. Sama seperti ketika kita ngomong utang luar negeri juga bukan sepenuhnya utang pemerintah, ada utang sektor swasta juga di situ. Sehingga kita bisa memilah-milah mana yang sebenarnya uang pemerintah. Uang pemerintah sepenuhnya dikelola oleh APBN atau ada dan tercantum dalam rencana anggaran belanja negara, ya, atau RAPBN. Dan pada saat dia dialokasikan, dananya disebut sebagai APBN. Nah, total pengeluaran dan pendapatan tercantum di situ. Nah, jadi bukan GDP secara keseluruhan. Ini yang harus dipahami dalam memahami government expenditure. Oke, kita ke pengertian terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengeluaran pemerintah itu merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran yang menyatakan bahwa Y pendapatan nasional GDP, ya, sama dengan consumption C, kemudian investasi, kemudian adalah government expenditure atau pengeluaran pemerintah G. Ya, G di sini adalah bagian dari GDP, dari pendapatan nasional, sehingga kita bisa mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh sektor publik, ya, oleh pemerintah dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan pemerintah, serta dalam hal ini merupakan bagian dari unsur GDP yang penting bagi sistem ekonomi. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah serta sumber penerimaannya dijabarkan dalam APBN. Pengeluaran pemerintah dalam arti real merupakan indikator banyaknya kegiatan ekonomi yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kalau kita simpulkan, ya, pengeluaran pemerintah itu juga salah satu indikator
bahwa pemerintah itu melakukan kegiatan ekonomi. Ya, kalau kita ngomong secara sistemik tentu saja seperti itu, karena ini consumption dari pelaku ekonomi konsumsi dan juga produsen, ya, konsumen dan juga produsen, investasi, ya, juga konsumen dan produsen. G, government and measure, pemerintah, ya, ekspor dan impor, instrumennya adalah masyarakat luar negeri. Maka semua pelaku ekonomi di sini memiliki konsep dasar, ya, yang berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan dari pelaku ekonomi itu sendiri. Kemudian di sini ada beberapa pos utama pengeluaran pemerintah. Ini kalau di Indonesia, ya. Jadi pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang, pos yang pertama. Yang kedua adalah untuk gaji pegawai. Dan yang ketiga pengeluaran untuk transfer payment. Jadi pemerintah punya 3 instrumen ini dalam melaksanakan kebijakan pengeluaran pemerintah atau government expenditure. Yang pertama adalah untuk pembelian barang. Ini termasuk untuk membangun, ya, jembatan, bikin jalan Trans Sumatera, ya, Trans Papua dan lain sebagainya. Membangun perbaikan jalan di Pantura, kemudian membangun ibu kota baru dan sebagainya. Itu dananya adalah dana dari APBN yang itu termasuk dalam pengeluaran pemerintah. Kemudian yang berikutnya, pengeluaran pemerintah pasti dilakukan untuk pembayaran gaji pegawai. Pegawai pemerintah itu kan banyak, ya, dari mulai presiden sampai dengan ASN di bawah di daerah itu adalah komponen yang dimasukkan dalam pengeluaran pemerintah dan akan dibayari setiap bulannya, ya, setiap tahunnya masuk ke anggaran. Kemudian yang terakhir adalah pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Ya, transfer payment ini berkaitan dengan dana yang diberikan kepada masyarakat di luar konsumsi yang dilakukan. Ya, kalau kita kemarin balik lagi ke sistem ekonomi yang pertama kali kita sampaikan tentang GDP, ya, itu setelah pendapatan nasional itu kemudian dicatatkan, ya, dari seluruh komponen pengeluaran atau seluruh komponen pendapatan atau seluruh produksi, ya, kemudian kita dikurangi macam-macam, terus kemudian ditambahkan transfer payment. Nah, transfer payment ini adalah pemberian pemerintah berupa subsidi, BLT dan lain sebagainya yang diberikan di luar pendapatan dari masyarakat. Nah, ini bentuknya berupa uang tunai, ya, atau bisa juga non tunai, tapi kebanyakan adalah uang tunai karena itu lebih aman, ya. Kalau di Indonesia itu tidak dikorupsi dan sebagainya, karena seperti dana bansos kemarin itu sebenarnya lebih aman untuk ditransfer menggunakan uang tunai. Permasalahannya adalah ada di pola konsumsi masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena ternyata konsumsi masyarakat Indonesia bahan pokoknya itu ternyata bukan hanya beras, minyak dan lain sebagainya, tapi ada satu unsur lain yang itu bukan bahan pokok tapi dikonsumsi secara masif, ya, yaitu rokok. Jadi kalau apalagi lapisan menengah ke bawah, ya, yang kebanyakan adalah perokok juga, ketika itu ditransfer kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai, maka akan terjadi pergeseran yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki gizi dengan membeli telur, bisa jadi itu dikonsumsi untuk membeli rokok. Itu yang tidak diharapkan sebenarnya. Berikutnya adalah lalu bagaimana pengeluaran pos yang tadi disampaikan, ya, itu memberikan peranan bagi perekonomian oleh pemerintah, ya. Yang pertama adalah adanya pengeluaran tadi itu merupakan bagian dari alokasi dana yang diberikan pemerintah kepada daerah atau kepada unit-unit kementeriannya, ya, dalam belanja pegawai, ya, dana kementerian pendidikan sekian triliun, ya, 20% dari APBN dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi alokatif atau peran alokatif dari pemerintah, yaitu bisa mengalokasikan sejumlah dana dari hasil pendapatan yang dimiliki untuk dapat diplotting sesuai dengan kebutuhan yang ada di level bawahnya, ya. Level bawahnya itu bisa di kabupaten kota, pemerintah provinsi atau di unit-unit kementerian. Kemudian peran distributif yang digunakan, pengeluaran tadi digunakan semata-mata untuk mendistribusikan atau melakukan distribusi pendapatan kepada seluruh masyarakat. Tadi termasuk transfer payment. Itu juga bentuk dari peran distributif untuk mendistribusikan pendapatan agar yang tidak mampu menjangkau satu barang tertentu bisa terjangkau karena adanya transfer payment.
Kemudian peran dinamisatif, yaitu untuk menggerakkan sebuah roda perekonomian. Tadi pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan ya, pengeluaran pembangunan ya, misalnya adalah membangun jalan. Itu dimaksudkan untuk menstimulasi adanya pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Misalnya dengan dibangunnya jalan, nanti di situ ada pabrik yang bisa menjangkau jalan tersebut, sehingga aksesnya gampang, pabriknya juga mendapatkan keuntungan dari biaya produksi yang menurun, maka di situ nanti akan menggerakkan roda-roda perekonomian. Itu disebut sebagai peran dinamisatif. Dan yang terakhir adalah peran stabilitatif. Pengeluaran pemerintah, duit pemerintah yang dikeluarkan melalui APBN itu digunakan untuk menjaga stabilitas nasional, baik dalam ekonomi maupun sosial budaya. Yang dari ekonomi apa misalnya berkaitan dengan operasi pasar terbuka. Pada saat menjelang Ramadan, harga-harga naik ya, pemerintah turun tangan ya. Saya gelontorkan dana untuk beras miskin ya. Saya beli beras. Kemudian berasnya saya jual ke masyarakat dengan harga murah. Itu namanya adalah peran stabilitatif dalam bidang ekonomi ya. Dalam bidang sosial bisa juga berkaitan dengan misalnya adanya kesejahteraan sosial. Ya, ada penyandang atau rawan sosial. Mereka yang rawan sosial harus dibiayai, contoh anak yatim, terlantar dan sebagainya, panti asuhan dan sebagainya. Pemerintah harus turun tangan ke situ untuk melakukan fungsi stabilitatif sosial dalam hal ini. Ini adalah beberapa peran ya. Jadi dari uang yang dikeluarkan di 3 pos ini ya, pemerintah memiliki peran ini. Atau sebaliknya, kenapa pemerintah melakukan pengeluaran pemerintah? Karena pemerintah harus melakukan ini, alokasi, distributif, stabilitatif, dan dinamisatif. Kemudian lalu apa fungsi pemerintah dalam sistem ekonomi pasar? Kalau tadi yang saya sampaikan ini, iya Pak, itu kalau terjadi kalau misalnya kita sistem ekonominya adalah campuran, di mana tidak didominasi juga oleh peran swasta. Lalu bagaimana kalau itu memang seperti di Amerika, di mana peran swastanya itu lebih dominan daripada pemerintah, atau sistem ekonomi pasar? Walaupun yang benar-benar sistem ekonomi pasar sebenarnya tidak ada ya, tetap kalau pasca pemikiran Keynes tahun 1943 tentu saja kita juga menganut adanya sistem yang kita sebut sebagai government rules atau campur tangan pemerintah. Ya, yang di ekonomi pasar itu yang pertama menyediakan kerangka hukum dan sosial, menjaga persaingan, menyediakan barang dan jasa publik, redistribusi pendapatan, mengatasi eksternalitas, dan menstabilkan ekonomi. Semuanya adalah peran-peran yang sifatnya itu adalah sebagai bagian dari di luar sistem, tidak mengintervensi langsung mengendalikan harga, itu tidak. Ya, menyediakan kerangka hukum, menjaga persaingan, itu semuanya hanya sebatas pada regulasi, regulatif saja, tidak stabilitatif seperti tadi yang saya sampaikan. Dinamisatif itu tidak. Mereka hanya berfokus pada satu hal yang berkaitan dengan regulasi. Oke. Next slide ini adalah tentang jenis-jenis pengeluaran. Ya, yang pertama pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pemerintah dalam hal ini dibagi menjadi beberapa kategori. Untuk kategori yang pertama adalah adanya pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin ini adalah pengeluaran pemerintah yang difokuskan pada kegiatan operasional pemerintah sehari-hari. Contoh misalnya belanja pegawai, itu kan setiap bulannya pasti. Belanja barang dan jasa pemerintah ya, seperti ATK dan lain sebagainya. Kemudian subsidi masyarakat. Ya, ini terkait dengan subsidi BBM dan lain sebagainya, itu sekarang kita masih disubsidi juga ya BBM, karena masih ada premium. Kemudian angsuran dan bunga utang pemerintah ya, dan lain sebagainya. Kita ada banyak juga yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang tidak dilakukan secara rutin, akan tetapi bertujuan untuk menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik, seperti pengeluaran pemerintah yang didanai dengan rupiah, membangun jalan ya, itu rupiah murni ya, istilahnya bahasanya rupiah murni. Membangun jalan, jembatan, puskesmas ya, dan lain sebagainya, perusahaan-perusahaan pemerintah. Kemudian yang kedua pengeluaran pemerintah yang didanai oleh bantuan proyek ya, IDB dan sebagainya, bantuan-bantuan Bank Dunia, itu masih banyak juga.
itu ditunjukkan untuk meningkatkan volume kapital masyarakat ya, volume modal masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dari adanya akses yang mudah itu akan membuat masyarakat bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang menambah ekonominya ya. Kemudian neraca pemerintah pusat itu suatu suatu neraca catatan atas keseimbangan yang terjadi. Kenapa ini perlu ada ya? Jadi pengeluaran yang dilakukan pemerintah itu perlu adanya keseimbangan. Keseimbangan ini sebenarnya dalam bentuk pencatatan saja sebenarnya. Artinya tidak benar-benar itu presisi seimbang, itu tidak. Akan tetapi ini akan menjelaskan ketika pemerintah mengeluarkan dana 100.000 misalnya, maka dia juga akan menghasilkan tambahan sesuatu itu bisa kapasitas ekonomi, manfaat ekonomi untuk masyarakat itu 100.000. Makanya disebut sebagai neraca yang seimbang. Neraca pemerintahan pusat itu untuk pengeluaran pemerintah itu akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah neraca produksi, yang kedua neraca pengeluaran dan penerimaan, dan yang ketiga adalah neraca modal. Apa komponen-komponen ini? Kita akan lihat. Yang pertama neraca produksi. Neraca produksi ini menggambarkan bagaimana proses kegiatan pemerintah dalam menciptakan nilai tambah PDB sektor pemerintah dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Ya. Ini di sini karena ini keseimbangan, maka kita bisa membagi menjadi 2. Yang pertama adalah berkaitan dengan input, ya, yang kedua berkaitan dengan output. Yang berkaitan dengan input ini kalau pemerintah itu melakukan belanja barang ya, maka dia akan mendapatkan outputnya berupa produksi yang dikonsumsi sendiri. Contoh misalnya belanja barangnya misalnya untuk ATK di gedung DPR misalnya, maka dia akan mendapatkan produksi yang dikonsumsi sendiri. Demikian juga dengan belanja pegawai, penerimaan jasa. Ya, pemerintah menerima jasa atas biaya yang dikeluarkan untuk membayari PNS misalnya. Jasa pemerintah apa ya, berupa pelayanan publik dan sebagainya. Penyusutan barang modal. Penyusutan barang modal berkenaan dengan pengeluaran untuk menghitung depresiasi. Kemudian pajak tidak langsung. Ini kita mendapatkan produksi dan barang. Artinya kedua komponen ini adalah komponen yang harus seimbang. Jika kita mengeluarkan sesuatu, jadi pemerintah itu ya tidak rugi kalau dia melakukan pengeluaran pemerintah, karena dia akan mendapatkan orientasi ini, ya. Maka salah satu kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang disebut sebagai kebijakan fiskal itu berorientasi pada pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Dari sisi penerimaan dari pajak, pengeluarannya dari government expenditure seperti ini, belanja pegawai dan lain sebagainya. Ya, itu yang dilakukan oleh pemerintah pada neraca produksi. Kemudian neraca penerimaan dan pengeluaran. Neraca penerimaan dan pengeluaran ini berkenaan dengan proses kegiatan pemerintah pusat dalam membentuk tabungannya, memuat transaksi antara pemerintah dengan swasta, pemerintah dengan BUMN, dan pemerintah dengan masyarakat luar negeri. Jadi neraca penerimaan dan pengeluaran mencatat penerimaan negara, baik dengan transaksinya dengan masyarakat, dengan pemerintah lain, atau dengan negara lain. Ya, ini di sisi pengeluaran ada konsumsi pemerintah, ya, properti income dibayarkan, subsidi, bantuan sosial, imputasi kesejahteraan pegawai, transfer dan tabungan pemerintah. Kemudian di sisi penerimaan kalau kita mengeluarkan ini, penerimaannya laba bersih, properti income diterima, pajak tidak langsung, pungutan dan denda, imputasi kesejahteraan pegawai dan juga transfer. Ini adalah dari sisi pengeluaran, dari sisi penerimaan. Terakhir, neraca modal yang menggambarkan proses kegiatan pemerintah dalam membentuk modal atau investasi. Yang pertama adalah perubahan stok, yang kedua pembentukan modal tetap bruto, pembelian tanah, pembelian barang modal, transfer modal, dan yang di sisi penerimaan ada tabungan bruto, penyusutan barang modal, transfer modal, dan juga pinjaman neto. Kedua komponen ini
adalah komponen yang saling berkaitan. Oke, itu sebenarnya hanya sedikit saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya ini ada beberapa case ya pada tahun 2019 APBN kita ya defisit dijaga pada angka 1,84% dengan primary balance mendekati 0. Artinya primary balance itu tadi ya keseimbangan yang 3 ini dianggap semuanya seimbang, tidak ada defisit. Artinya defisit 1,84% ini mendekati 0 ya, tidak terlalu jauh ya. Penerimaannya yang bisa dilihat di sini ada pendapatan negaranya 2.165,1 miliar. Kemudian pengeluarannya ada 2.461. Artinya kita memiliki defisit sebesar 1,84% ya, atau defisitnya sekitar 314 triliun ya. Kemudian keseimbangan primer menurun semakin mendekati positif. Keseimbangan primer ini adalah keseimbangan di mana kita tidak dibebani oleh utang. Jadi kalau misalnya kita nggak bayar utang, ini kan termasuk kita bayar utang setiap bulannya, setiap ke luar negeri ya, setiap tahunnya. Kalau utang kita tidak ada ya, dianggap tidak ada, maka kita keseimbangan primernya itu mendekati positif ya, 20,1. Artinya defisitnya tidak terlalu besar. Ini adalah APBN 2019. Ya, ureanya ini untuk apa saja ya, pendapatan negara, belanja negara ya, surplusnya berapa, kemudian pembiayaan anggarannya. Di sini ada pembiayaan utang, ini banyak sekali, investasi, pinjaman, kewajiban dan lain sebagainya. Ini ada pada APBN. Kalau kalian mau update data yang terbaru juga sudah ada sebenarnya 2020. Pendapatan negara kita 2.165,1 triliun yang terdiri dari penerimaan pajaknya itu 1.786 triliun dan penerimaan PNBP, penerimaan negara bukan pajak, itu 378,3 triliun serta ada hibah 0,4 triliun atau 400 miliar ya. Ini beberapa skema dari pendapatan yang kita miliki ya. Dari pajak paling dominan. Untuk itu sebenarnya kesadaran pajak ini penting ya, yang harus ditingkatkan karena itu sumber pendapatan negara yang paling besar. Belanja negaranya ini ya, ada belanja 2.461 triliun. Ini total belanjanya ya. Kemudian belanja kementerian lembaga, KL ini kementerian dan lembaga ya, yang didistribusikan ke kementerian dan lembaga 855 triliun, belanja non kementerian lembaga 778 triliun, transfer ke daerah atau dan dana desa 826 triliun. Totalnya adalah 2.461 triliun ya, lebih besar daripada pendapatannya, makanya disebut sebagai defisit ya. Itu juga ketambahan dari utang yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Kita bertemu di materi-materi yang selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.